Nah, semoga kita jangan punya presiden seperti ini ya, yang haus akan kekuasaan, jadinya dia akan menggunakan segala cara untuk memperkaya dirinya. Halo, kembali lagi di jam 8 Worldwide sama gue Irfan Rapsodi. Terima kasih sudah mampir untuk yang baru pertama kali datang ke channel ini, atau terima kasih sudah datang kembali untuk kalian semua yang biasa menonton jam 8 Worldwide di konten. Oh, gitu ya. Di konten yang akan memberikan Anda fakta-fakta tentang dunia, apapun yang terjadi di dunia, tentang biota-biota laut, tentang rakit nyamuk terkini, apapun itu tentang fakta-fakta di dunia ini. Nah, gue mencoba untuk memberikan fakta-fakta itu. Tapi kalau ternyata itu adalah sebuah mitos atau bukanlah fakta, saya mohon maaf karena saya juga adalah manusia. Kali ini gue disclaimer dulu, gue itu tidak ada afiliasi sama sekali dengan Sinteyong ya. Tapi gue mendukung dia untuk tetap menjadi pelatih hingga kita lolos Piala Dunia nanti. Amin ya. Jadi hari ini, karena masuk bulan Februari dan sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan umum ya. Kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita di masa depan nanti. Maksud gue untuk 5 tahun mendatang ya. Nah, atas dasar itulah hari ini gue akan memberikan fakta-fakta tentang skandal-skandal politik yang pernah terjadi di negara-negara selain Indonesia ya. Oke, kita langsung saja pada skandal yang pertama. Itu ada skandal, ini gue sambil baca ya, skandal Chen Shui-bian. Ini di Taiwan ya. Jadi Chen Shui-bian ini adalah seorang politisi yang dia meniti karirnya dari bawah, dari kemiskinan hingga mempunyai kekuasaan. Nah, pada tahun 2000, Chen Shui-bian ini dia terpilih menjadi presiden Taiwan dan memegang kekuasaan selama 8 tahun. Nah, masalah beliau, skandal beliau ini dimulai pada tahun 2008 ketika istrinya, anaknya, serta menantunya itu dituduh melakukan penggelapan, penyalahgunaan dana, dan pencucian uang. Nah, jadinya nama Chen Shui-bian ini otomatis kena imbasnya. Dia dituduh ikut juga dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan istrinya, anaknya, dan menantunya ini. Nah, jadi Chen Shui-bian ini dituduh mengirim 20 juta dolar ke beberapa rekening bank dengan identitas palsu. Jadi dia mempunyai beberapa rekening bank, dia kirimin tuh 20 juta dolar, mungkin beda-beda ya, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, dengan identitas palsu ya, bukan nama dia. Karena dia posisinya di sini kan sebagai presiden Taiwan ya pada tahun 2008 itu. Karena skandal tersebut, tuduhan tersebut, pengadilan itu memutuskan Chen Shui-bian dan istrinya itu setelah melalui pengadilan tentunya ya, dan ternyata terbukti Chen Shui-bian dan istrinya itu didenda sebesar 15 juta dolar dan penjara seumur hidup pada saat itu vonisnya. Walaupun sekarang akhirnya itu dipotong menjadi hanya 20 tahun penjara saja. Nah, ini adalah skandal dari Chen Shui-bian ya, presiden dari Taiwan. Nah, semoga kita jangan punya presiden seperti ini ya, yang haus akan kekuasaan, jadinya dia akan menggunakan segala cara untuk memperkaya dirinya. Oke, itu yang pertama. Kita ke yang kedua, skandal politik. Kritik Kremlin di Rusia. Jadi, ketika perang dunia dingin dulu, perang dunia dingin. Ketika perang dingin dulu ya, KGB, pasukan khusus Rusianya ini, itu akan memerangkap agen CIA. Ini salah satu pasukan khusus, unit khusus di Amerika juga, dengan memikat mereka dengan yang namanya honey trap. Nah, jadinya honey trap ini pihak KGB-nya ini akan mengirimkan wanita ke agen-agen CIA. Nah, yang bertujuan untuk membocorkan rahasia-rahasia Amerika ke Rusia gitu.
Soalnya kan pada saat itu perang dingin antara Amerika dan Rusia ini kan lumayan serem ya. Makanya KGB, CIA itu langsung naik lah. Naik apa lagi? Tentunya perempuan yang disediakan ini dalam arti yang ditugaskan oleh KGB ini itu melakukan tugasnya ya untuk memenuhi kebutuhan seksual agen CIA itu dengan segala cara gitu. Jadinya bisa informasi-informasi bisa didapatkan oleh Rusia lewat cara honey trap itu. Nah, walaupun perang dingin telah usai, tetapi cara ini masih kerap digunakan untuk orang-orang yang suka mengkritik Kremlin, dalam arti kritik pemerintahan ya, terutama mengkritik Vladimir Putin, Presiden Rusia. Jadi jebakan ini melibatkan model dari Moskow yang dikenal sebagai Katya. Nah, Katya itu nama samarannya ya, nama samaran dari model dari Moskow ini. Gue nggak tahu nih dia satu orang doang atau ada beberapa agent yang mengaku sebagai Katya. Tugasnya Katya ini dia akan merekam kegiatan seksual dan akan diam-diam itu memberikan narkoba kepada pengkritik Putin, yakni calon korbannya. Nah, jadi ada seseorang namanya Ilya Yashin. Dia ini pemimpin Partai Solidaritas Anti Putin, PSAP. Dia ini salah satu korbannya ya. Ia merasa janggal ketika Katya ini, sang model ini, itu menawarkan narkoba. Nah, ketika dia menawarkan narkoba, akhirnya Ilya Yashin ini dia cabut nih. Gue enggak, ini ada yang aneh nih, akhirnya dia pergi. Jadi ada Edward Timonov, dia itu dari Partai Nasional Bolshevik, kena juga. Viktor Senderovic, penulis untuk acara televisi yang mendiskreditkan Putin, kena juga. Ada Yuri Shevchuk, penyanyi band DDT, yaitu band punk rock anti Putin, itu juga mengalami kejadian yang sama gitu. Jadi aktivis-aktivis yang vokal gini rentan kena ya. Jadi bukan mereka ditangkap untuk dipidana, tapi yang dimainkan itu, jadi itu yang dimainkan tuh moral. Jadi orang yang mendukung pengkritik Putin ini jadi nggak dukung karena sifat dia kayak gitu. Lo ngerti kan ya? Bisa lu senang sama satu orang nih, dia suka ngeritik pemerintah. Video syurnya kesebar luas, kan lu jadi aneh. Apalagi dia melakukan video syurnya itu bukan dengan istri sah atau dengan PSK gitu misalnya ya. Gitu. Hati-hati juga nih kalau misalnya lu mungkin mudah-mudahan di Indonesia nggak ada ya. Oke, yang ketiga itu ada Iris Robinson dari Irlandia Utara. Iris Robinson ini merupakan anggota parlemen dan istri dari Menteri Irlandia Utara pertama, yaitu Peter Robinson. Jadi Iris Robinson ini dia juga anggota parlemen nih. Nah, pada tahun 2008 Iris Robinson ini melakukan perselingkuhan dengan bocah berumur 19 tahun, yaitu Kirk McCambly. Pada saat itu usia Iris Robinson itu 59 tahun. Jadi Iris Robinson ini bahkan dia itu mengumpulkan dana sebesar $80.000 yang didapatkan dari dia minta ke developer lokal properti untuk mengumpulkan dana $80.000 ini untuk diberikan kepada selingkuhan umur 19 tahunnya ini agar dia bisa membuka restoran gitu. Sebenarnya sejarahnya kenapa mereka bertemu ini ada sendiri ya. Cuma lu cari aja sendiri ya, agak panjang soalnya. Jadi karena adanya skandal tersebut, itu mencoreng kredibilitas Iris Robinson sebagai politikus serta anggota parlemen nih. Sebagai wakil rakyat nih nggak pantas nih dia seperti ini nih. Dan tidak hanya itu, ini juga berdampak buruk kepada karir politik suaminya. Ya, sebagai Perdana Menteri pertama Irlandia Utara pada saat itu. Nah, setelah skandal ini terkuak, akhirnya Iris Robinson tuh pensiun dari dunia politik. Jadi dia udah nggak jadi politikus lagi. Jadi istri biasa aja dengan si Peter Robinson. Dan sedangkan Peter Robinson ini dia tetap memegang kekuasaan sebagai
Perdana Menteri sampai, kalau saya tidak salah itu sampai 2016 gitu. Jadi itu dari Irlandia Utara ya, skandal. Oke, yang terakhir ini kita kembali ke Rusia, ke Ruski. Itu ada Valentin Kovalyov. Jadi Valentin Kovalyov ini adalah Menteri Keadilan Rusia pada tahun 1995 hingga 1997. Nah, pada tahun 97 ada sebuah video yang tersebar yang memperlihatkan Valentin ini sedang menari dugem lah dengan wanita di salah satu klub malam. Nah, klub malam yang didatangi oleh Valentin ini, itu yang punya itu adalah pemimpin dari organisasi kriminal paling sadis lah di Rusia. Jadi organisasi kriminal, organisasi kejahatan, gangster di Rusia. Karena video tersebut, banyaklah tersebar rumor bahwa Valentin ini sangat dekat dengan organisasi-organisasi kriminal di Rusia. Nah, tentunya sebagai menteri dan wakil rakyat kan nggak bisa ya, kayak gini ya, apa dekat dengan organisasi kriminal lagi. Dan akhirnya 97 itu dia dipaksa mundur. Akhirnya si Valentin Kovalyov ini mundur dia. Dan pada tahun 1999, ia ditangkap karena menyalahgunakan dana amal dan menerima duit suap ratusan ribu dolar gitu. Jadi dia akhirnya 99 ditangkap tuh. Ya karena kesehatan yang buruk, hakim hanya memberikan hukuman 9 tahun percobaan. Gitu. Jadi enak banget sih ya kalau kita pasti udah masuk penjara. Tapi begitulah adanya skandal-skandal politik yang terjadi di dunia. Sebenarnya masih banyak, cuman karena keterbatasan waktu. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen gue bahas, oh ini ada skandal ini nih di salah satu negara ini, ya udah ntar gue bahas gitu. Itu juga kalau ada yang komen ya. Kalau nggak ada ya gimana dong. Di Indonesia juga sebenarnya banyak ya skandal-skandal politik. Cuma gue males aja gitu. Karena lagi ya dikit-dikit ITE sih ya. Jadi kalau misalnya nyebut nama orang juga ribet. Nah, makanya nih pas pemilu nanti usahakan milihlah pemimpin serta wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat. Jangan salah pilih. Jangan milih pemimpin yang ya gimana yang dongo lah ya. Gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan konten di jam 8 Worldwide. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.